ibadah yang pertama, dan kita akan dasarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua. Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Mari kita akan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah raya yang pertama pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami akan memandang salib-Mu. Kami akan memikirkan perkara-perkara surgawi, di mana ada kekudusan, ada kebenaran. Dan kami mau memuji dan memuliakan. Kami naikkan bagaikan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami. Dan kami juga rindu Tuhan, Engkau bentuk kami melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kami. Dan saat pagi hari ini, kami buka hati kami buka tempat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan Roh Kudus bekerja di tempat ini, menguasai tempat ini. Saatnya Tuhan, kami rindu Tuhan, merasakan lawatan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terutama di dalam
Saya
tidak mau lepas dari hadirat-Mu Tuhan Yesus. Perbarui setiap kami Tuhan, urapi setiap kami Tuhan Yesus. Kami serahkan segenap hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Penuhi setiap kami Tuhan, penuhi setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku
sukacita kami ada dalam-Mu Tuhan. Sebab sukacita kami tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Kaulah yang setia, jalan yang terbaik Tuhan bagi kehidupan kami. Masa depan kami Tuhan ada dalam tangan. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya Kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, Kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu. Selamanya ku akan berdebatmu kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalan-Mu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang Kau katakan, tiada dusta ku temui. Dari semua yang Kau janjikan,
menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kami menerima perkenanan Tuhan dalam ibadah ini ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah menerima kekuatan yang baru, yang putus asa mendapatkan harapan, kekuatan datang dari Tuhan. Sekarang ini berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap menerima firman Tuhan, mendengar firman Allah dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami tunjukkan hati kami masing-masing untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Allah berdaulat atas kami, mengurapi kami, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan kami semua. Nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Kami serahkan pemberitaan firman Allah dari awal hingga selesainya. Ya Tuhan Allah Roh Kudus, kiranya hati kami diubahkan, pikiran kami diubahkan, dan kebenaran firman Allah terus nyata atas kami. Kami hidup seturut dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Salam. Salam. Salam GDM. Salam miracle. Salam mujizat. Salam keajaiban. Puji Tuhan saudara-saudara semua, dan kita diberkati. Perjalanan kehidupan kita sudah kita lewati di bulan Januari, sekarang masuk di bulan Februari, sekarang sudah tanggal 7 ya. Dan sepertinya cepat sekali. Di bulan Februari adalah bulan yang terpendek di selama 1 tahun, tetapi saudara, kiranya kita menerima berkat-berkat ilahi di bulan Februari ini. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Roma 12 ayat yang kedua, yang sudah beberapa kali dalam kesempatan saya sampaikan kepada saudara-saudara semua. Dan hari ini saya akan memulai lagi, dan kiranya saudara menerima berkat yang datang dari Tuhan melalui kebenaran firman Allah ini. Roma 12 ayat kedua berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Satu kali saudara ada seorang ibu telepon kepada saya, dan dia katakan, terima kasih Pak, tolong bimbing terus anak kami ini, karena susah bangun pagi, sekarang sudah bangun pagi. Saudara, tidak hanya demikian, rupanya kalau hari Minggu rajin, ketika itu saudara, beberapa saya ceritakan ini beberapa bulan yang lalu sebelum ada pandemi ini, dia pagi hari saudara dia rajin dan kemudian ke gereja. Yang sungguh orang tua ini merasa diberkati adalah dia memiliki saudara-saudara kandung, biasanya tidak pernah tegur sapa satu anak ini, tetapi seorang ibu ini, orang tua ini berkata ada terjadi perubahan, dia bisa menegur adiknya, apalagi kakaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, ada perubahan dalam hidupnya. Dan ketika ditelusuri oleh orang tua ini, rupanya dia datang ke gereja dan mengikuti ibadah pemuda. Di sana saudara ada pembicaraan tentang fatherhood, saudara tentang pembapaan. Dan dia disentuh oleh firman Allah, dia dijamah oleh Roh Kudus, sehingga saudara dia berubah. Itulah yang dinamakan pembaharuan budi. Saudara, budi dalam arti ini adalah hati dan pikiran. Sama-sama katakan hati dan pikiran. Di sana ada pikiran, di sana ada perasaan, saudara. Tetapi kalau bicara tentang budi, di sana juga terkandung akal dan logika kita. Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa Rasul Paulus melarang kita untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya adalah Paulus menghendaki melalui pewahyuan dan sekarang diberitakan kepada kita semua agar kita tidak serta-merta mengikuti arus dunia, pola pikir dunia. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi hendaknya kita mengubah pola pikir kita. Sama-sama katakan, ubah pola pikir. 2, 3. Ubah pola pandang kita, saudara, cara pandang kita, dan itu disesuaikan, disinkronkan dengan firman Allah, saudara, sehingga Rasul Paulus mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa dikatakan demikian? Karena Roh Allah maunya kita semua berubah. Saudara, kita menuju pada sesuatu yang mengarah kepada kebaikan. Bahkan saudara, tidak hanya kebaikan, kesempurnaan. Kalau kita berjalan di dalam kesempurnaan, maka di sana ada Roh Allah. Dan ketika Roh Allah sudah menawarkan berubahlah, saudara, di bulan Januari kita sudah banyak berbicara tentang bangkit
pikiran kita harusnya segera berubah ketika mendengar firman Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama saya sampaikan kepada kita semua, cara pikir menentukan siapa kita. Saya ulang lagi saudara, cara pikir seseorang menentukan siapa kita. Saudara, kalau berpikir negatif di dalam segala hal keseharian kita, berpikiran negatif, orang lain akan berkata dia adalah orang yang negatif. Dia adalah orang-orang yang tidak mau maju. Sebaliknya, kalau saudara berpikiran positif, berpikiran yang baik, tadi di awal ibadah dikatakan memikirkan perkara-perkara atas, maka saudara yang dikasih Tuhan, pikiran kita menjadi baik, maka tidak heran orang mengatakan dia berpikiran yang baik, kehidupannya menjadi baik. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan baca dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Filipi, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus mengajak kita saudara memikirkan hal-hal yang baik, benar, mulia. Bukan berkata pikirkan masalahmu, pikirkan hal-hal yang buruk, tidak demikian. Tetapi yang benar, yang mulia dan seterusnya. Tadi dikatakan demikian, semua yang adil, semua yang sedap didengar. Berarti ini berkaitan dengan perkataan kita. Saudara, perkataan orang lain. Kalau ada perkataan yang kurang baik, jangan dipikirkan. Setuju, mengerti, katakan amin. Kalau ada sesuatu intimidasi, saudara tidak perlu dipikirkan itu. Tetapi pikirkan yang baik, semua yang sedap didengar ketika orang berkata, Bapak atau Ibu atau Mas atau Cik diberkati. Saudara pikirkan itu dan masukkan di pikiran kita, hati kita, maka saudara akan menuntun langkah hidup kita, menentukan siapa diri kita. Dan orang berkata, kita diberkati. Sesuatu yang baik, tanamkan dalam hidup kita. Sesuatu kebajikan saudara yang patut dipuji, pikirkan itu. Ketika kita memikirkan akan memberikan penghormatan kepada orang lain, itu lebih baik karena ini adalah hal yang positif. Tetapi saudara, ketika ada sesuatu dalam pikiran kita, masuk dalam pikiran kita, dan kemudian kita akan menuju pada hal yang merugikan, hal yang menghancurkan orang lain, lembaga lain, saudara tidak perlu dilanjutkan, itu tidak terpuji. Yang nangkep katakan amin. Cara pikir kita menentukan siapakah kita. Satu kali saudara ular masuk di sana ada Eva, di sana ada Hawa, saudara yang kasih Tuhan. Dan ular ini Alkitab mengatakan cerdik. Dan tidak memakai binatang yang besar seperti gajah, kemudian mencekik Hawa, atau singa yang menakutkan untuk ketemu dengan Hawa dengan mengambil yang besar sehingga Hawa terjepit, akhirnya makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Dan ada begitu banyak buah, ribuan buah di taman ini. Semua menyenangkan, semua nyaman. Hidupnya diberkati Tuhan, ribuan berkat sudah disediakan oleh Tuhan. Ada satu yang dilarang Tuhan. Dan pohon pengetahuan baik dan ular masuk dan tidak memaksa fisiknya, tapi masuk melalui apa saudara? Pikiran Hawa. Kamu nanti menjadi seperti Tuhan, masuk dalam pikirannya, masuk dalam pikirannya. Ini saudara hati-hati. Dan iblis berhasil menaklukkan Hawa ketika itu. Masuk dalam pikirannya, dia kelabui pikirannya, dan akhirnya jatuh, masuk di pikirannya. Bukan dengan hewan yang besar, bukan hewan yang menakutkan, tetapi ular dan kemudian berbisik-bisik. Darah yang mendesis-desis itu ular masuk di telinga kita, mendesis enak gitu ya. Dan akhirnya jatuhlah di dalam dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati kalau pola pikir kita kemudian dirubah.
saudara, mindsetnya dirubah oleh intimidasi roh jahat, iblis dan sebagainya. Hati-hati saudara, karena ketika dia berhasil mengalahkan tanda petik Hawa, saudara, bisa jadi kita juga demikian masuk dalam pemikiran kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara juga pernah mendengar cerita bagaimana Musa memilih 12 pengintai, dan 12 itu dari 12 suku adalah orang-orang yang hebat-hebat dalam satu suku itu. Yehuda siapa yang diutus, kemudian suku Yehuda rapat, inilah anak muda yang harus diutuslah dari suku Yehuda. Dari suku Ruben mereka rapat, saudara, siapa yang diutus, karena pemimpin besar Musa menghendaki ada pengintai, ada orang yang cakap fisiknya dan pengetahuannya. 12 suku, saudara, kemudian berkumpullah. Ini seleksi dari suku masing-masing, ada 12 orang. Saatnya saudara harus menyeberang ke tanah Kanaan. Tetapi apa kata mereka, saudara? 10 orang, saudara sangat hafal cerita ini, karena cerita ini adalah akrab bagi orang-orang Kristen. Tapi mungkin ada saudara yang baru pertama kali mendengar juga. 12 orang mengatakan mereka adalah raksasa. Benar, mereka adalah salah satunya suku namanya Enak. Kebetulan saudara, suku Enak ini kalau dalam bahasa Indonesia enak, mereka mungkin hidupnya nyaman dan tinggi-tinggi besar, hampir mendekati 3 meter tinggi badan mereka, saudara. Dan orang-orang Israel ini, saudara, melihat mereka besar-besar, dan hasil kebunnya juga luar biasa, pertanian mereka hebat, anggurnya saudara dipikul oleh 2 orang. Itu hasil yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi tidak ada apa-apanya, mereka sudah hidup makmur, mereka sudah nyaman dalam segala apapun, saudara. Dari strategi dalam kepemerintahan mereka sudah nyaman. Kita ini bagaikan belalang. Saudara, masuklah dalam pikirannya, diri kita ini belalang. Ya, Mas ya, ini seperti belalang ya. 10 orang, saudara, terprovokasi. Saya yakin ada 1 orang yang berkata demikian, entah suku apa, tetapi kesimpulannya 10 orang itu berkata, benar, kita tidak ada apa-apanya dengan mereka. Masuklah dalam pikirannya, saudara. Dan pola pikir ini, perhatikan dengan baik. Ini yang perlu saya sampaikan, saudara pahami, bahwa kadang cara berpikir kita, cara pandang kita, menggagalkan kita menerima janji Tuhan. Anggap katakan amin. Seringkali saudara, cara pikir kita kalau tidak dijamah Tuhan, dan seringkali gagal untuk kita menerima janji Tuhan. Allah sudah berjanji masuk dalam perjanjian, saudara, dan mereka sudah dipersiapkan oleh Allah. Berapa tahun dipersiapkan oleh Allah, tetapi mereka rupanya tidak percaya diri. Mereka melihat bahwa suku yang ada di tanah Kanaan adalah bangsa yang kuat, yang hebat. Kita cuma belalang. Saudara pernah melihat belalang? Di rumah saya ada tanaman hidroponik, saudara, dan 1 kali dimakan 1 sawi, dimakan 1 pohon, habis dimakan belalang. Saudara, ketika saya pernah ceritain, ketika pagi hari saya kaget saya, habis, pasti belalang. Kemudian malam hari, saudara, saya tidak terima dengan perlakuan belalang ini. Dan saya coba lihat, jam 10 belum ada, saudara, jam 2 belum ada. Ya sudah, ketiga, pagi hari bangun, saudara, seperti biasa setelah saya share renungan pagi ke saudara-saudara semua, saya naik, rupanya nongkronglah 1 belalang yang lagi menikmati daun hijau. Kemudian saya sorot-sorot, diam saja, tidak ada perlawanan sama sekali. Yang melotot, gitu ya, matanya gede. Kemudian saya ambil tongkat, pukul, pak, langsung pak, tidak ada perlawanan sama sekali. Kemudian saya pok, saking dendam, pendeta dendam sama belalang. Gara-gara 1 pohon sapi habis. Saudara, dan kasih Tuhan, saya menggambarkan ini adalah belalang, saudara, dengan kekuatan fisiknya tidak bisa apa-apa. Walaupun dalam kelompok besar, pernah sekali waktu, saudara, ketika saya masih kuliah, saya kuliah di pertanian, saudara, kami pergi ke Lampung, di sana ada 1 wabah, saudara, belalang yang begitu banyak. Tanaman jagung
yang begitu ratusan hektar habis dalam 3 malam. Jika kami para mahasiswa dibawa ke sana. Dan begitu banyak belalang. Tetapi saudara disemprot habis juga. Kemudian dikumpulkan. Dan ada yang mau makan, ada yang tidak. Dan belalang kekuatannya tidak seberapa. Ya. Dan itu masuk dalam pemikiran anak-anak Tuhan. Dan orang pilihan Allah, kita tidak berdaya cara pikir menentukan siapa kita. Dan seringkali saudara, cara pandang, cara pikir itu kemudian membawa kita tidak menerima janji Tuhan. Faktanya 10 orang ini tidak masuk tanah perjanjian. 2 orang dan 1 senior Kaleb dan punya juniornya namanya Yosua. Kaleb katakan, Yosua, kamu jangan ikut-ikut, ikuti Om. Kira-kira demikian. Kaleb katakan, kita tidak seperti itu. Kita maju ke sana karena kita ini adalah pilihan Allah. Dan faktanya, saudara, pola pikir Kaleb masuk dalam pola pikirnya Yosua. Dan 2 orang ini kemudian melaporkan kepada Musa, dan Musa adalah orang yang sangat diurapi Tuhan. Ini perkataan yang benar walaupun sedikit, saudara. Dan akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian. Karena kesalahan Musa tidak bisa masuk tanah perjanjian. Dan itu juga karena pola pikirnya. Dan beberapa waktu sebelumnya harus mengumpulkan tongkat, tetapi dengan marahnya, saudara, dia pukulkan tongkat itu, benar keluar air, tetapi Tuhan tidak suka. Cara pikirnya tidak baik. Kurang baik ketika itu. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama adalah bahwa cara pikir kita menentukan siapa kita. Maka itu saudara, oleh karena itu bulan ini, hari-hari ini, berubahlah dengan cara pikir yang benar. Dan itu adalah pembaharuan budi. Sehingga saudara tidak heran ketika jarang susah untuk bangun pagi, akhirnya dengan pembaharuan budi. Ini mungkin hal sepele, saudara. Kemudian dia bisa bangun pagi. Susah untuk menghormati orang karena dia adalah kelompok the head, saudara. Dia orang yang mampu, orang yang dalam status sosial yang tinggi, dan kemudian saudara, dia berubah. Ini adalah mungkin hal sepele, tetapi ini ada pembaruan budi, pembaruan akal, logika, pikiran, perasaan, dan itu di sana ada unsur arti budi, saudara. Dalam kamus itu adalah pengabdian, berkelanjutan. Saudara yang kasih Tuhan, berubahlah sekarang dengan cara pandang yang benar, cara pikir yang benar. Pembaharuan budi kita harus semakin hari semakin diubahkan. Saudara, ada Roh Kudus, dan sekarang ketika ada Roh Kudus menawarkan Anda perubahan, itu tergantung dari pribadi kita. Pembaharuan budi itu adalah perubahan yang keluar dari dalam, yang kuat, bukan karena orang lain, bukan karena pendeta, bukan karena orang tua, tapi dari dalam. Jadi sekarang ketika saudara mendengar firman Allah, Roh Kudus menjamah saudara, dan kemudian kita tahu kekurangan kita masing-masing. Saya akan perbaiki kehidupan saya, pemikiran saya yang demikian. Tingkah laku saya yang kurang baik, harus saya rubah. Saudara, ketika Roh Kudus berkata demikian, jangan keraskan hati saudara. Lakukan itu. Keluar dari gereja ini, lakukan itu. Maka terjadi pembaharuan budi. Kalau demikian, saya yakin dan sangat percaya, saudara akan menerima janji Tuhan. Jangan katakan amin. Saudara, mari kita baca dalam Kolose 2 ayat 8. Ini nasihat dari Rasul Paulus juga, saudara. Dalam Kolose 2 ayat 8 berkata demikian. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, cara seseorang merespon masalah tergantung dari cara pikirnya. Dan inilah yang disebut dengan filosofi atau filsafat atau falsafah. Cara seseorang menghadapi masalah tergantung dari cara pikirnya. Dan ini saudara, ketika terpola dari bertahun-tahun, dari kecil sampai kemudian dewasa, menjadi tabiatnya, itu adalah falsafahnya, filosofinya, saudara, atau filsafatnya. Dan ini saudara, sudah kemudian menjadi baku dalam dirinya, cara mengatasi masalah. Falsafah hidup seseorang terbentuk secara bertahap dan kontinu, bertahap, saudara.
tahun demi tahun. Akhirnya orang menilai itu falsafahnya, itu filosofinya. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang filosofi manusia, dunia berbeda dengan pandangan Tuhan, Alkitab. Contoh, ini bisa dalam pembahasan yang lebih lanjut. Contoh saja, saudara, kalau di pandangan kita kan menabunglah sebanyak-banyak, tabung sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita ya. Dan nasihat dari orang tua, ayo nabung, rajin nabung. Saudara, bagaimana dengan Alkitab? Kalau saudara mau diberkati, taburlah, bukan tabunglah. Saudara jangan berpikiran menabung jelek. Saya punya tabungan, beberapa rekening di bank saya punya, menabung juga. Tetapi saudara dalam versi-versi yang lain, ini contoh saja, saya sampaikan kepada kita semua. Pandangan dunia, tabunglah kalau mau diberkati dan nanti hidupnya baik di masa depan. Tapi firman Allah berkata, taburlah. Jadi saudara kita juga tabur, saya juga menabur juga. Tabur-tabur saja. Saudara yang dikasih Tuhan, itu kadang membentuk pola pikir kita, cara pandang kita. Bagaimana dengan pandangan Rasul Paulus? Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita banyak belajar dari Rasul Paulus. Dia katakan demikian, hati-hati dengan filsafat yang kosong, yang palsu. Saudara, kami mencatat demikian falsafah dari Rasul Paulus. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan, saudara garis bawahi penderitaan ringan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Tadi saya minta kepada saudara menggarisbawahi penderitaan ringan. Kalau kita buka apa penderitaan Rasul Paulus, saudara melihat penderitaan Rasul Paulus itu luar biasa penderitaannya. Dia sering dipenjara, didera di luar batas, pernah dilempari batu, saudara, dalam bahaya maut. Kemudian nanti ini terdapat dalam 2 Korintus 23 sampai 33. Saya melihat penderitaan yang dialami oleh Rasul Paulus. 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali 40 kurang 1 pukulan, saudara, 3 kali didera, kemudian 3 kali mengalami karam kapal, semalam-malam terkatung-katung di tengah laut, banjir, mengalami kebanjiran, bahaya penyamun, bahaya orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, saudara, bekerja sangat berat, saudara, jarang tidur. Wah, ini penderitaan yang begitu menumpuk-numpuk. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus itu adalah penderitaan ringan. Yang dialami oleh Rasul Paulus begitu banyak, membahayakan nyawanya pribadinya. Dia ada penyakit di dalam dirinya, sehingga dia berkata ada sesuatu yang menggocok dalam diriku. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi itu semua adalah penderitaan ringan. Falsafahnya berubah. Kalau beberapa waktu yang lalu, saudara, ada orang-orang yang mengenal Yesus Kristus lewat di depannya atau mereka melakukan pujian, saudara, bahwa Paulus ini tersinggung. Tetapi kemudian dia berubah, bahkan kemudian diizinkan oleh Tuhan mengalami begitu banyak penderitaan. Dan Paulus berkata itu adalah penderitaan ringan. Hebat sekali. Bagaimana dia bisa berkata itu semua penderitaan ringan? Rupanya saudara dalam pikirannya, saudara tidak melihat yang kelihatan. Dia melihat apa yang dikerjakannya adalah seluruh dengan kehendak Allah, dan dia melihat ada kekekalan di sana, hidup kekal yang akan dia terima, hidup yang diwarnai dengan keindahan, saudara. Dan faktanya ketika dia meninggal, saudara, dia masuk surga dan kemudian menjadi berkat bagi jutaan miliaran orang. Sampai sekarang termasuk salah satunya adalah saudara diberkati dengan kewahyuan yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus ini. Saudara, ayo kita berubah cara pandang kita.
cara pikir kita. Setuju, mengerti, katakan amin. Sama-sama katakan, aku akan merubah cara pikir kita, cara pandang kita, akal kita, dan sebagainya. Kadang saudara juga terjadi demikian, bahwa seseorang itu ada yang saya sebut namanya mental merasa kurang. Seringkali terjadi dalam hidup kita, yaitu mental merasa kurang. Padahal sudah diberkati Tuhan, tetap merasa kurang, tetap merasa kurang. Dia diberkati dan tetap merasa kurang. Kita berusaha demikian ini, saudara. Ya, maksudnya jangan merasa kurang, jangan merasa kurang. Toh yang sehari-hari, maaf saudara, saya tidak bermaksud menyinggung, tidak. Tapi contoh, ketika ada orang jualan ya hari-hari, jualan ya kecil-kecil begitu, sayur kah atau ikan yang tidak terlalu banyak dia jual. Kemudian kita datang, apa yang terjadi? Tawar menawar. Contoh, orang jual bayam, sayur gitu ya. Ada ubi, berapa sih dia jual? Saya berapa bayam, Bu? 5.000. Mahalnya 2.000. Mental merasa kurang. Tangkap katakan amin. Itu sudah merasa kurang. Ya. Sampai tawar menawar. Lombok sekarang harga tinggi. Tawar menawar. Padahal saudara yang dia jual cuma sedikit. Cuma ikatan-ikatan gitu ya. Berapa ini? 5.000. Enggak, 4.000 aja. Dan itu mental merasa kurang. Sama-sama katakan, aku tidak seperti itu. Apa salahnya saudara memberkati orang-orang yang demikian? Setuju, mengerti, katakan amin. Malah saya bersyukur saudara. Rupanya ada orang yang mengerti hati saya. Dan ini belum saya ceritakan kepada istri anak-anak saya. Pak Joko, kan ya? Memang gereja membutuhkan keyboard. Ini sebelum saya memberitahu kepada beberapa orang. Nanti hari Senin saya kasih, Pak. Budak saya itu rupanya tidak kepake. Dan tidak kepake keyboard. Dulu beli tetapi tidak dimainkan. Ditaruh begitu karena anaknya belajar. Rupanya, betul saudara, kalau yang bermain. Ini kan karunia-karunia khusus. Punya talenta khusus. Dia tidak pandai dalam musik, akhirnya mungkin Pak mainnya cuma saya hitung 4 atau 5 kali saja. Bungkus plastik masuk gudang lagi. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu adalah orang-orang yang bersyukur, pandai, dan kemudian diberikan ke gereja. Paulus, saudara, falsafahnya kita simpulkan demikian, selalu mengucap syukur. Saudara nanti boleh baca dalam Filipi 1 ayat 3. Dia mengucap syukur sekalipun di dalam penjara. Tadi penderitaan ringan. Falsafahnya beda, pandangannya beda. Bagaimana dengan falsafah saudara? Dia anjurkan bersukacitalah senantiasa. Filipi 4 ayat keempat dikatakan demikian. Walaupun penderitaannya luar biasa, saudara, bahkan dia di penjara pun dia menasihati bersukacitalah. Ini adalah pandangan yang hebat, dan kiranya itu juga terjadi atas hidup saya dan saudara. Falsafah hidup kita, saudara, filosofi hidup kita harus berubah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Setuju, nangkep, katakan amin. Jangan memiliki mental, pemikiran merasa kurang. Kan wajar, Pak. Kalau tadi tawar-menawar itu kan wajar. Ya kita lihat. Dan kita lihat. Kalau memang benar-benar itu dalam ilmu perdagangan, saudara, dia terlalu mengambil banyak keuntungan, saudara boleh menawar. Silakan saja. Tetapi kalau kira-kira saudara digerakkan hati, aku mau memberkati, berkati saja. Berkati saja. Jarang sekali, walaupun istri saya tahu, beli kemana-mana itu kalau sudah ya tipe laki-laki, kesana plek, ambil, bayar, sudah selesai. Dan itu rupanya jadi kebiasaan saya. Ini mungkin jadi filosofi falsafah. Kesana sudah selesai. Itu pandangan. Dan saudara boleh meniru, boleh tidak, karena saudara memiliki falsafah pribadi masing-masing. Tetapi kalau pandangan kita, pola hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Allah, semuanya, walaupun kita memiliki trik-trik yang berbeda, pasti semua mendatangkan kebaikan. Yang menganggap setuju, mengerti, katakan amin. Saya ulangi
Sekali lagi saudara, ayat yang kita baca di bulan ini berulang-ulang, Roma 12 ayat 12 dikatakan demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara keluar dari gereja ini, saudara, aku harus berubah. Apa? Hati dan pikiran. Hatiku sekarang ini apa? Saudara, yang tahu adalah saudara sendiri, bukan orang lain. Ya. Yang mengerti hati kita adalah kita sendiri. Yang mengerti pikiran kita, pikiran masing-masing adalah diri kita sendiri. Apa yang saya pikirkan sekarang ini, saudara, tidak ada satupun yang orang lain tahu. Kecuali kalau Roh Kudus kemudian memberikan kewahyuan dan kemudian mengurapi. Oh, seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah hari-hari ini kita mengalami pembaruan budi, renewal of heart and mind. Dalam hati kita dirubah, pikiran kita dirubah. Karena ketika kita setuju dengan kebenaran firman Allah, janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa, kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Saudara, persilahkan Roh Kudus semakin menerjemahkan lebih jauh. Semakin diurapi Roh Kudus, semakin kita mengerti maksud dari firman Allah. Saudara, terbuka di hadapan Allah. Sekarang ini kita datang ke hadapan Tuhan, kita menikmati hadirat Tuhan dalam hadirat Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku. Baru hati kami Tuhan, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di hadapannya. Sujud di altar, sujud di altarnya. Haleluya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di hadapannya. Saudara, setiap kali kita datang ke hadapan Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita beribadah, seharusnya ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ada sesuatu yang diperbaharui oleh Allah. Pembaruan terus terjadi, terus terjadi. Bukan sekali selesai pembaruan. Hidup kita, saudara, harus terus diperbaharui. Bahwa hidup saudara di altar Tuhan, dalam hadirat Tuhan, maka kita akan semakin dewasa. Bertindak kita berubah, pola pikir kita berubah. Angkat hati saudara, kita pujikan ini. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku
ku terima anugerahnya, Dia ampuniku. Ketika kita datang kepada Tuhan Allah, membebaskan dari hal-hal yang tidak baik, Dia ubahkan kita. Haleluya. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saudara, kita juga akan diteguhkan dengan perjamuan kudus. Kiranya kita diampuni, seperti pujian ini sudah kita nyanyikan. Kita dibebaskan oleh Roh Allah. Sebelum menikmati perjamuan kudus, manunggal dengan tubuh dan darah Tuhan, kalau ada hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, salah, dosa, pelanggaran, baik yang sengaja maupun saudara tidak sengaja, itu berbuat dosa, mengaku di hadapan Tuhan, minta pengampunan dari Tuhan. Haleluya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan di surga, Kau mendengar pengakuan dosa dari Tuhan. Kami rindu menerima pembaharuan dari Tuhan. Kami juga sangat rindu manunggal dengan tubuh dan darah Tuhan, karena di sana kuasa kasih Tuhan itu nyata atas hidup kami. Kiranya kami bisa menikmati perjamuan kudus pada hari ini, dan berkat-berkat ilahi tercurah atas kami semua. Haleluya. Mari kita siap terima perjamuan kudus. Para pelayan perjamuan kudus mempersiapkan diri dengan baik. Sujud di altarnya, ku bawa hidup. Haleluya. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena kasih yang besar dia berkorban bagi kita semua, supaya kita terus menerima keselamatan yang datang dari Tuhan. Percaya, katakan amin. Makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus Kristus penuh dengan kuasa, sanggup memulihkan, menyembuhkan, mengubahkan kita, memperbarui hidup kita. Percaya, katakan amin. Minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan syukur kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Allah kita. Haleluya.
sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan dan siap berikan yang baik bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara, kita berikan kesempatan. Hari minggu yang lalu kita ada pembaptisan dan kebetulan ada yang datang dari Lili Sulistiawati. Kami persilakan maju ke depan, akan diserahkan akte baptisan. Dari itu Bu Joko Gembala untuk bisa memberikan akte baptisan ini pada Lili Sulistiawati. Tuhan, dan maju terus, jangan lupa untuk beribadah, ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kemudian ada di antara kita yang berulang tahun di bulan Februari, bisa angkat tangan saudara. Yang berulang tahun di bulan Februari, Pak Martin. Ada lagi? Pak ada? Yang berulang tahun di bulan Februari. Bu Deborah juga. Kami silakan bisa ke depan, kita akan doa sama-sama. Atau ada yang malu-malu? Mas Febri, Mbak Febri, biasa nama Februari. Kami persilakan yang berulang tahun di bulan Februari. Ulang tahun pernikahan. Ya, puji Tuhan. Ada lagi yang ulang tahun pernikahan? Saudara boleh panggil berdiri dan kita akan berdoa buat saudara-saudari kita. Bapa di surga, kami bersyukur kehadiran-Mu ya Tuhan. Kalau Tuhan begitu baik menuntun perjalanan hidup dari saudara-saudara kami, kayak berulang tahun di bulan Februari maupun ulang tahun pernikahan, Tuhan Allah yang menyatakan terus kebaikan itu. Kami berdoa di hari yang depan, perjalanan hidup selanjutnya akan diwarnai dengan keberhasilan, keberuntungan, kebahagiaan melimpah-limpah, memberkati ya Tuhan keluarga rumah tangga masing-masing. Apa yang diusahakan sekarang ini dikelola semua akan membawa keberhasilan. Berkati hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, berkati kesehatannya, dan kiranya Tuhan Allah melimpahkan kesehatan yang terbaik bagi saudara-saudara kami ini yang berulang tahun di bulan Februari, yang berulang tahun pernikahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dijauhkan dari sakit penyakit, roh jahat coba mengganggu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan terus melimpah-limpah. Kami bersyukur kehadiran-Mu. Kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini dengan rasa syukur kehadiran Allah. Saudara, pujikan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saudara sudah mendengarkan firman Allah. Saudara memuji Tuhan. Dan kiranya kuasa Allah menuntut hidup kita, menyertai kita semua di dalam-Mu. Jadi bukti kebesaran
kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang kerencanakan, engkau kerjakan, dibuat Allah berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Mari percaya Allah menyertai, memberkati kita, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman,